Banyak para pesilat tidak tahu nih, sebenarnya teknik yang dilakukan oleh Mas Fauzi tadi itu ada pembelajarannya, itu teknik licik. Ya. Ambil misalkan menekan leher gini, mencederain lawan. Nah, boleh nggak ini? Jadi sebenarnya boleh-boleh saja, seakan-akan kita ditarik lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuatkan video reaction yang dimana video ini adalah video pertandingan pencak silat. Nah, di sini yang saya tahu diperagakan oleh Fauzi Mikro dari atlet Jawa Timur. Nah, jadi Mas Fauzi atlet Jawa Timur. Dan juga dia atlet dari Persaudaraan Setia Hati Terate. Di sini saya akan mereaction bersama Mas Rehan dan juga Mas Udin. Kita tonton dulu ini. Oke, sini, rapat. Kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Yuk. Oke, keduduk. Ini cungkit, cingkrem. Kita slow motion. Serang bawah, nggak jatuh, diguntingnya ya. Nah, pada saat digunting ini, yang digunting ini Fauzi, dia langsung berbalik dan menimpa, dipantatin kepala ya, Didudukin. nah, dipantatin, terus melakukan teknik jahil juga nih. Nah, ini hidungnya diginiin. Tuh, hidungnya ditarik tuh. Ini teknik jahil ini namanya. Nggak pelanggaran ya? Aku minta pendapat kalian nanti ini. Ya deh, hati ya. Oke. Nah, saya mau bertanya nih sama Mas Rehan dan Mas Udin, menurut kalian ini pelanggaran atau tidak dari Mas Rehan? Itu tergantung dari pandangan wasit tengahnya, Mas. Kalau Wasit tengah. wasit tengahnya di posisi di belakang pas dia mendudukin dan nyengkem, itu mungkin pelanggaran. Kalau Pelanggarannya di mana? Didudukin apa dinyengkrem? ngedudukin dan nyengkem. Oke, berarti dua-duanya Mas Rehan ya. Kalau menurut Mas Udin gimana nih? Nanti kalau kata Mas Rehan, tapi kalau misalkan wasitnya lihat, Iya. pelanggaran nggak? Pelanggaran. Pelanggaran, Mas Udin. Ya, kalau pandangan ini sama kayak Mas Reza, tergantung dengan apa tuh pandangan wasit. Ya, tapi pandangan Mas Udin yang lihat ini gimana iya. nih? Ini nyengkem tuh pelanggaran, Mas. Apa tuh narik tuh pelanggaran, Mas? Berarti yang narik yang gunting. Yang narik yang gunting. Yang gunting pelanggaran. Terus yang dudukin gimana? Yang dudukin ya gitu mungkin trik dan Iya, pelanggaran nggak menurut Mas Udin? rasa pelanggaran juga, Mas. Pelanggaran. Karena ada duduk udah nyengkem hidung lagi. Oke. Itu kalau boleh tahu itu peraturan baru, Mas. Ini peraturan lama ini. Lama. Karena sebenarnya peraturan baru itu belum diresmikan di Indonesia. Katanya bulan 5. Cuman ada beberapa daerah yang sudah memakai peraturan baru, tapi peraturan baru untuk di Indonesia itu sendiri belum disahkan ya, belum dipakai. Karena peraturan terbaru ini disiapkan untuk pertandingan internasional. Kalau di internasional sudah menggunakan peraturan terbaru seperti ini. Mungkin saya taruh dulu ya handphonenya. Kita bahas. Nah, berarti tadi kita peragakan pelan. Mas Rehan, anggap saja gunting aku pelan-pelan. Jatuh, jadi dapat cengkram, kaki cengkram ya. Jadi sebenarnya pada saat jatuhnya ke sini, tapi dia membalik dan anggap saja kena di, maaf Mas Rehan ya, sini kena muka tadi. Di muka sini, Mas. Sini, di cengkramnya mukanya tuh. Nah,
banyak para pesilat tidak tahu nih. Sebenarnya teknik yang dilakukan oleh Mas Fauzi tadi itu ada pembelajarannya. Itu teknik licik ya. Terus apakah diperbolehkan? Nah, yang mana dulu diperbolehkan ini? Kalau masalah yang duduk tadi, kalau dia cepat dan memang sejalan pada saat digunting langsung seakan-akan jatuh, itu tidak pelanggaran. Karena posisinya seakan-akan jatuh. Jatuh, Mas. Nah, tapi bagaimana caranya ketika kita jatuh, kita nggak mau rugi, kita menimpa lawan juga kayak itu. Itu diajarkan sebenarnya, ada pelajarannya. Cuman memang sedikit licik. Teknik itu memang sedikit licik. Nah, yang membuat dia pelanggaran adalah dia narik hidung tadi. Oh. Itu pelanggaran. Kalau wasit nggak lihat ya nggak pelanggaran. Tapi itu kan 2 kali gerakan nih. Jadi pada saat ini langsung narik. Nah, ada juga beberapa pesilat yang melakukan teknik jahil seperti ini pada saat misalkan endang tum ger dijitak, itu dulu sering. Yang pada saat dia melakukan itu wasit nggak lihat, jadi sah saja. Yang lain kesakitan kepala, kenapa? Ternyata dijitak. Nah, itu salah satu trik. Banyak lagi trik teknik, misalkan kayak tadi. Boleh pegang? Aku nendang, misalkan. Salah. Aku banting misalkan ya. Mau banting Mas Udin, tapi Mas Udin narik aku misalkan. Jadi seakan-akan lebih baik jatuh bersama. Jatuh. Nah, bagaimana caranya supaya kita nggak rugi sambil misalkan menekan leher gini, mencederain lawan. Nah, boleh nggak ini? Jadi sebenarnya boleh-boleh saja seakan-akan kita ditarik lawan. Tapi sebenarnya ini teknik licik, makanya jarang diajarkan ya. Bahaya. Jangan sampai 2 kali melakukan gerakan, misalkan pada saat udah jatuh baru nah itu nggak boleh. Tapi sepaket misalkan ditarik rek gitu. Tapi memang bahaya, fatal. Banyak lagi teknik-teknik yang misalkan kita tuh nggak mau rugi. Misalkan kita jatuh tapi kita nggak mau rugi tadi. Ini Mas yang ada di videonya Mas kemarin pasti sapu pakai sikut itu kena hidung. Iya, nah itu kelihatan itu. Itu nyata. Jadi pada saat misalkan disapu jatuh. Ini kecuali beda ya, misalkan sapu aku Mas Odin. Nah, sakit maaf. Jadi memang pura-pura kayak nimpa, cuman Tapi ini sikut. jangan sampai kayak gini. Sepaket aja. Sepaket ya. Barengan. Jadi pada saat ngebanting gitu juga, misalkan ada yang licik kan, misalkan jatuh Mas Odin, rap, gerak. Nah ini misalkan nggak tahu tangan sini ngapain. Itu banyak teknik-teknik licik. Seperti ini bantingan, yuk tendang. Nah ini mematahkan nih, ini sebenarnya patah nih, krek. Ini orang nggak tahu, cuman memang bahaya. Itu adalah salah satu teknik-teknik licik yang memang jarang diajarkan, ya. Tapi masalah yang kedua teknik mencengkram tadi itu memang nggak boleh. Yang pasti jangan sampai teknik itu melakukan 2 kali gerakan. Jadi memang pada saat jatuh seakan-akan memang jatuh. Itu seakan-akan memang jatuh. Dan tidak sengaja. Nah, enggak. Jadi kesannya memang tidak disengaja, padahal dia diniatkan. Nah itu ada pembelajarannya, teknik licik namanya. Dan dulu ada beberapa pesilat yang memakai teknik licik seperti itu pada saat jatuh, niban bersama gitu. Dia nggak apa-apa, nggak dapat poin, yang penting lawannya cedera. Ada kayak gitu. Pengen cepat selesai kayak gitu kan. UMP lah. Ada misalkan pada saat rapat dia di sini dicubitnya gitu. Yang gimana wasitnya nggak lihat. Ngejitak. Ada juga pada saat misalkan ngeclean, ngigit dia. Yang nggak kelihatan wasit dia ngigit di sini. Tiba-tiba langsung Nah, dulu pernah kejadian kenanya oleh atlet Sumsel yang kena gigit ya. Jadi pada saat dibanting tinggi, pura-pura jatuh bersama, dia banting sambil digigitnya sini ya. Tapi yang di bawah tuh teriak. Jadi ketahuan dia tuh gigit, tapi ketahuan. Ujung-ujungnya dia kena pelanggaran. Kurang bersih memang. Nah, itu namanya teknik licik ya. Jadi ini juga menjadi apa ya? Pengetahuan. Jadi yang menurut kalian Bagus atau tidaknya? iya, boleh atau tidaknya. Makanya tadi pada saat dia jatuh dia menekan seperti itu kan. Nah, sebenarnya yang di awal tadi itu sah-sah aja. Jadi seakan-akan dia jatuh, tapi pada saat dia melakukan itu yang pelanggaran. Yang mungkin itu sama temannya sendiri yang dilakukan. Biasa kalau sama teman kan suka bercanda seperti itu. Tapi itu bisa jadi pelanggaran. Dan apakah saing pada saat duduk tadi? Ya sah-sah saja. Karena dia tidak ada memperlihatkan seperti teknik apa ya?
pengen mendudukin gitu. Jadi seakan-akan dia memang jatuh, nggak sengaja. Tapi yang gini tadi telak sengaja. Tapi Mas Fauzi memang aslinya dia cerdik, cerdas ya. Dalam situasi apapun dia nggak mau rugi. Ya sebenarnya pesilat seperti itu dia yang cerdas, punya pemikiran, nggak mau rugi ya apapun dilakukan. Oke, mungkin itu saja ya. Semoga bisa membuka pola pikir nalar, dan jika apa yang saya sampaikan ini ada yang salah, silahkan dikoreksi karena di sini memang saya juga masih sama-sama belajar ya. Mohon dikoreksi apapun yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara. Bye bye.